yang akan saya sampaikan di dalam mata kuliah pengelolaan air tanah ini adalah bertopik zonasi kawasan perlindungan mata air bagian kedua. Jadi bagian kedua ini lebih membicarakan teknis pembagian kawasan perlindungan mata air, dan part 2 ini adalah kelanjutan dari bagian yang pertama. Jadi bahasan yang akan saya sampaikan tentunya dengan metode yang sederhana, natural, primitif seperti biasa, agar saudara dapat memahaminya dengan baik dan benar. Pada pembahasan lanjutannya terhadap perlindungan mata air atau yang kita sebut sebagai peran mata ini, kita lanjutkan dengan teknisnya gitu ya. Kalau di bagian part pertama kita membahas tentang konsepnya, dasar-dasarnya, teorinya tentang hidrogeologi mata air dan sebagainya, maka pada part kedua sebagai lanjutannya ini kita membahas tentang teknisnya ya. Nah, di dalam perlindungan mata air itu dikenal ada 3 daerah gitu ya. Itu kalau di buku-buku textbook itu secara umum itu disebut sebagai groundwater protection zone ya, atau di dalam bahasa Indonesia itu PSAB atau perlindungan sumber air baku. Nah, dalam hal ini yang saya sampaikan adalah perlindungan terhadap mata air gitu ya. Kalau groundwater protection zone itu bisa pada sumur bor ataupun sumber air baku yang lain. Tetapi pada kali ini kita membahas tentang perlindungan terhadap mata air ini. Nah, di sini dibagi di dalam 3 zone sebetulnya. Adalah yang pertama itu adalah spring point-nya. Jadi spring point ini, jadi kalau ini kita anggap sebagai spring point ya, ini adalah kalau di dalam sumur bor maka ini well ya. Tapi kalau itu adalah mata air maka itu disebut sebagai mata air. Nah, ini groundwater movement-nya ke sana. Dengan demikian ini ke arah hulu ya, ini ke arah hulu. Jadi ke arah hulu sana. Ya, jadi imbuannya atau recharge-nya itu adalah di sini. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah itu 1. Yang kedua ini adalah inner protection zone. Ini adalah zona 2A. Ya, ini adalah ini yang hijau ini. Ini nanti perlindungan terhadap bakteri. Kemudian yang ketiga ini outer protection zone. Ya, dan kemudian ini water catchment area. Ini yang nanti yang kemarin kita sebut sebagai apa ini? Sebagai spring set. Ya. Ini sebetulnya spring set. Ya, sudah masih ingat. Jadi ada bagian 3. Nanti kita detailkan lagi. Apa yang dimaksud 2250 hari, 3 years, 15 tahun dan sebagainya. Ya, intinya dibagi menjadi 1, 2 dan 3. Hanya 2-nya itu dibagi menjadi 2 bagian, 2A dan 2B. Nah, zona 1. Zona 1 itu apa? Zona 1 itu adalah ya, ini yang kita sebut sebagai spring protection point ya. Jadi spring point protection zone. Jadi kalau ini ada spring, titik spring,
maka itu adalah sekitar 10-15 meter radiusnya itu merupakan zona 1 ya. Jadi di sekitar 10-15 meter di sekitar spring itu adalah zona 1 yang tujuannya adalah melindungi mata air dari semua zat pencemar yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan degradasi kualitas ya. Jadi penekanannya apa ini? Penekanannya adalah kualitas air mata air. Jadi itu adalah yang disebut sebagai zona 1 ya. Ini kira-kira sedemikian. Umumnya kita menerapkannya 10 meter ya. Jadi tujuannya melindungi kualitas air mata air ya. Nah, ini sudah lihat. Ini adalah springnya. Ya, ini springnya, spring point ya, maka ini harus saudara lindungi. Ini kira-kira jaraknya adalah 10-20 meter ya. Ini adalah daerah zone 1 ya. Nah, sudah paham ya, ini adalah daerah sekitarnya ya, di daerah, dan ini harus dipagar, nanti dipagar, dilindungi, karena ini melindungi dari semua zat yang dapat menurunkan kualitas air di dalam mata air ya. Jadi itu harus kita lindungi, disterilkan, ini disterilkan dari semua kegiatan manusia, hewan, dan semuanya yang dapat menyebabkan secara langsung atau tidak langsung terhadap degradasi kualitas air mata air. Itu adalah zona 1 ya. Nah, nanti di situ ada zona 2. Nah, nanti kita bicarakan zona 2 itu antara sekian sampai sekian itu seperti apa nanti ya. Nah, ini 10-15 meter tadi, yang itu biasanya kita sebut adalah, kita pakai 200 meter. Ini praktisnya, tapi ada filosofi di balik itu. Kenapa 200 meter itu ya? Jadi 200 meter dari pagar 1 ya, zona 1. Jadi kalau ini 10 meter, ini 200, berarti ini 210 dari titik mata air ya. Itu zona 2. Nah, ini contohnya, ini adalah springnya, ini springnya di sini, ini dipagar, ini segini ya, dipagar contohnya. Ini juga demikian, ini spring eye-nya, kemudian ini pagarnya ya. Ini steril ya. Kemudian ini baru diambil fence, di capture dan sebagainya, mengambil. Jadi semua kegiatan manusia itu ada di luar zona 1. Ini adalah zona 1 ya. Ini adalah contoh apa yang sudah ada di beberapa negara. Nah, sekarang zona 2. Zona 2 itu ada yang namanya inner protection zone dan outer protection zone. Jadi biasanya ini dijadikan satu ini ya. Jadi dijadikan satu zona 2, tapi bisa didetailkan lagi sebetulnya ya. Tapi untuk mempersingkat, mempergampang ya, jadi menyederhanakan, itu biasanya dijadikan satu, yaitu zona 2. Nah, zona 2 itu tujuannya apa? Kalau zona 1 tadi adalah untuk semua zat pencemar apapun, maka kalau zona 2 itu lebih kepada bakteri patogen ya. Jadi ini dari terhadap kualitas pelindungan kualitas air mata air, tapi lebih ke patogen. Jadi lebih ke pelindungan terhadap bakteri patogen tadi.
yang dapat menyebabkan degradasi kualitas air. Nah, sekarang seperti apa? Luasnya seperti apa? Nah, luas yang diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh bakteri koli selama 60 hari ke sumber air baku. Ya. Nah, 60 hari itu sebetulnya adalah rata-rata. Ya, di berbagai negara itu berbeda-beda. Itu adalah lifetime bakteri koli di dalam air tanah itu di rata-rata itu ya, di beberapa negara itu ada yang memakai 50 hari, ada yang 30 hari, ada yang 40 hari, ada 60 hari. Nah, di Indonesia itu kita menyarankan jaraknya itu adalah 60 hari. Jadi lifetime bakterinya itu 60 hari ke sumber air baku. Nah, di dalam prakteknya di lapangan di Indonesia itu kalau 60 hari, jarak tempuh 60 hari itu kalau di transfer ke dalam jarak itu antara 200 sampai 300 meter ke arah upstream. Ini berdasarkan kondisi umum hidrogeologi di Indonesia. Jadi yang dimaksud 60 hari itu adalah demikian. Kalau ini mata air, ya, ini mata air, ini katakanlah ke arah mana? Ke arah hulu demikian. Ini jaraknya 60 hari, ya. Ini maksudnya kalau ada bakteri yang muncul di sini, ini berjalan ke sana itu sepanjang 60 hari. Jadi pada saat mencapai sumur ini, maka itu mati gitu ya. Nah, sedangkan di sini misalnya bakterinya jatuh di sini, maka dia akan mati di sekitar ini. Di sini sudah air yang ada di sini sudah tidak ada bakteri. Kalau ini bakterinya timbul di sini, maka dia akan mati di tengah-tengah sebelum mencapai di situ. Dan ini tentunya yang di sini juga tidak akan menuju ke sini karena ini adalah catchment-nya lain, ya, catchment-nya lain. Jadi semua di sini daerah ini harus bebas dari bakteri, karena kalau jatuh di sini maka air ini di sini masih mengandung bakteri. Kalau jatuhnya di sini akan lebih dari nggak sampai 60 hari. Berarti di sini masih mengandung bakteri. Jadi itulah sebetulnya yang dimaksud dengan 60 hari. Nah, di setiap daerah itu tentunya berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung V-nya, tergantung groundwater velocity-nya, kecepatan alirannya. Kalau saudara punya kecepatan aliran, maka jarak tempuhnya akan tahu. Kalau misalnya ini 33 meter per hari, ya, misalnya kecepatannya ya sebenarnya nggak sampai lah. Kita umpamakan aja ini 1 meter per hari. Berarti selama 60 hari dia adalah 60 meter. Berarti 60 ini mata air, maka ini 60 meter. Ini adalah jaraknya. Nah, rata-rata di Indonesia kecepatan groundwater velocity itu selalu yang paling cepat itu biasanya 0,3 meter per hari, ini cepat. Ada yang 0,1 meter, hanya sekian sentimeter per hari. Sehingga jarak ini bisa diukur di rata-rata amannya itu 200 sampai 300 meter ke arah upstream, ya. Ini adalah jarak dari aman terhadap bakteri, sehingga zona 2 itu dianggap dipakai 200 sampai 300 meter per hari. Nah, kalau kita bisa menghitung metode sederhana untuk membatas 50 atau 60 hari tadi, itu bisa digunakan metode silinder ini. Ya, kalau ini
60 hari, maka ini R-nya itu jarak tempuh 60 hari berarti. Ya, maka di sini debit mata air untuk 50 hari berapa? Berarti kalau 60 hari ya berarti 60 hari berapa? Ketebalan akuifer berapa? Porositas efektifnya berapa? Maka jaraknya ini nanti bisa dihitung. Ya, jarak dari ini sumber ini berapa? Ya, ini secara metode sederhana. Tapi kalau yang lebih sederhana lagi ya saudara hitung velocity tadi, berapa meter per hari tadi. Ya, itu bisa gitu, atau dengan groundwater modeling itu jauh lebih tepat. Nah, yang dimaksud dengan zona 3 itu sebenarnya spring catchment area, atau kita sebut sebagai spring set. Ya. Zona ini tujuannya, kalau yang pertama tadi adalah semua zat pencemar, ya. Yang kedua tadi adalah patogen. Kalau yang 3 ini adalah kimiawi dan radioaktif. Kimiawi dan radioaktif. Ini tujuannya. Jadi melindungi sumber air itu dari pencemaran kimiawi. Ya. Nah, yang tidak dapat mengalami degradasi dalam waktu singkat. Jadi zona itu melindungi dari pencemaran kimiawi serta kuantitasnya. Jadi kalau tadi zona 1 dan 2 itu adalah kualitas, maka zona ketiga itu adalah juga kuantitas. Karena ini menyangkut spring set, ya, dan juga kualitas, khususnya yang kimiawi. Ya, jadi dalam melindungi pencemaran kimiawi dan radioaktif yang tidak mengalami dalam waktu singkat, dan juga melindungi kuantitasnya. Nah, ini ditentukan berdasarkan luas tangkapan bagi mata air. Ya, ini bagaimana saudara menentukan zona 3-nya dengan spring catchment area yang sudah saya jelaskan pada bagian pertama. Ya, jadi spring catchment area. Atau saudara bisa menghitung daerah imbuhan air tanah ini. Jadi ini mata air, kemudian ini tentunya ke arah hulu, ya. Maka luasnya ini, luas daerah imbuhan ini dihitung berdasarkan ini Q dibagi R. E itu adalah luas daerah imbuhan, Q itu adalah debit rata-rata mata air, dan R itu rata-rata imbuhan dalam milimeter per tahun. Jadi R itu Richard, ini itu debit, maka AE-nya bisa dihitung. Ya, itu untuk menentukan zona pelindungan 3 ini. Ya, yang diwakili oleh daerah imbuhan air tanah atau groundwater Richard bagi mata air. Jadi jangan lupa. Jadi groundwater Richard bagi mata air, ya, bukan untuk groundwater basin atau yang lain. Ya. Nah, ini contohnya hubungan antara spring catchment area dengan imbuhan air tanah ini dari Todd. Ya, saudara bisa melihat grafik ini sederhana, dapat digunakan untuk menentukan luasan spring catchment area ini. Ya. Dengan mendasarkan debit mata air dan jumlah resapan air hujan ke dalam tanah. Jadi di sini apa ini? Ini adalah catchment, luas catchmentnya. Di sini adalah spring discharge-nya. Jadi saudara tinggal ngeplot, oh ini spring discharge-nya rata-rata 10, ya. Terus ini berapa curah hujannya, annual recharge-nya, ini annual recharge ini. Ini annual recharge. Kalau annual recharge-nya sekian, maka ini saudara tarik ke sini. Maka ini akan ketemu catchment area-nya. Kalau saudara menghitung rata-ratanya misalnya ini 50 liter per detik dengan rata-rata
milimeternya ini, annual recharge-nya ini saudara tinggal tarik ke sana, kemudian ketarik ini, maka ketemu square kilometer. Jadi ini kilometer watt persegi. Ya, tinggal ketemu, ini ketemu, ini ketemu. Jadi untuk mengetahui spring luas spring berdasarkan debit mata air dan recharge-nya. Ya, ini berdasarkan TOT 1980. Ya, itu. Nah, ini lagi yang tadi kita kita singkat tadi ya. Ini adalah springnya. Ya, ini springnya. Ini adalah zone 1, protect from direct contamination, ya, melindungi dari semuanya. Terus ketiga, zona kedua, ini 2, ini dari against pathogenic, ya, bakteria, virus, parasit, ya, ini patogen. Yang ini adalah spring set against dari chemical substance tadi yang tidak dapat terdegradasi. Ini tentunya daerah hulu, ya. Groundwater directionnya ke sana. Ya, jadi ini adalah sekali lagi spring zona 1, zona 2, zona 3. Jadi saudara harus menentukan hulunya. Hulu ini penting, jangan keliru, karena kalau keliru saudara bisa menentukan ke arah sana atau ke arah sana akan terbalik. Ya, itu adalah zonasi kawasan yang sudah dilakukan. Ya, ini contoh. Kalau ini well, ya, bedanya well dengan spring. Kalau well ini di belakangnya itu masih ada zonanya. Kalau spring itu tidak, dia berakhir pada titik itu. Karena saudara masih ingat itu ya, kalau ini saudara pompa, ya, ini miring ke sana, maka bagaimana flow line-nya? Nah, ya, nah, jadi di belakang ini masih ada, karena ini penurunannya begini. Nah, ini menunjukkan bahwa di belakang ini masih ada ini. Tapi kalau mata air saudara masih ingat ini demikian, ini keluar, ya. Maka flow line-nya, kalau ini mata air, maka flow line-nya akan begini, ya. Nah, ini ada titik akhirnya. Di belakang ini tidak ada, ya. Saudara lihat ini. Di sini tidak ada. Di sini di belakang ini masih ada. Ya, karena ini bentuk dari yang ini tadi. Yang ini berakhir spring. Jadi di sini tidak ada flow line-nya. Bedanya sumur dan spring itu adalah demikian. Ya. Nah. Ya, ini saudara lihat, ini saudara lihat. Ini bedanya tadi ini spring protection dan groundwater well protection. Ini zona 1, zona 2, zona 3 dan seterusnya, dibagi-bagi. Ya, nah. Mari kita lihat ini contohnya lagi ya. Ini menunjukkan ini zona spring, zona 1, zona 2, zona 3. Ya. Ini masih diperkirakan ini. Ini catchment secara keseluruhan, regionalnya, regional groundwater divide-nya, regionalnya. Saudara lihat ini. Spring itu selalu berakhir pada di sini. Jadi di sini tidak ada daerah perlindungannya di belakang itu, kecuali 10 meter di zona ini gitu ya. Jadi di sini kosong. Kalau ini adalah protection zone. Ini biasanya sumur. Nah, sumur itu di belakang ini masih ada. Ya, karena tadi
Nah, ini di suatu negara yang dia tidak menganut pada tidak menganut pada tadi yang 50 hari atau yang 10 hari tadi. Jadi dia langsung membuat proteksinya seperti ini. Jadi ini adalah springnya. Ini langsung 10 meter, di sini 15, 15, 50 hari. Ini adalah hulunya atau upstreamnya. Ya, groundwater flow-nya ke sana, groundwater flow-nya ke sana. Maka dia menyederhanakan demikian. Ya, jadi dia tidak mengukur 10 meter, 20 meter, dia langsung saja. 10 meter, 15, 15, 50 ke arah hulu. Ya, ini contoh beberapa negara yang menggunakan teknis kawasan zonasi, kawasan pelindungan mata air tadi. Nah, ini implementasinya, ini sudah dilakukan ya, di contoh implementasi zona kawasan pelindungan mata air. Nah, ini tadi ya, implementasinya saudara masih ingat ya, modelnya ada daerah imbuhan dan tangkapan air bagi mata air. Jadi implementasinya itu menggunakan model daerah perlindungan berupa tangkapan air bagi mata air. Jadi bukan imbuhan ya. Jadi saudara ingat di bagian 1 sudah saya jelaskan itu bedanya. Ini yang daerah perlindungan tangkapan mata air. Nah, ini saudara ingat, ini adalah spring protection area, ini spring setnya ya, ini spring protectionnya. Jadi dasarnya apa? Morfologi, topografi, kondisi permukaan. Dia berkaitan dengan air permukaan dan juga beberapa mempertimbangkan air tanah. Nah, ini identik dasnya mata air ya. Jadi identik jadi dasnya mata air, bukan CAT-nya mata air. Karena ini dasarnya morfologi, topografi, dasarnya air permukaan. Ya, maka ini adalah dasnya mata air. Ya, ini 1. Nah, penentuannya relatif mudah gitu ya. Nah, ini yang tadi ya. Jadi mata air ini yang pedoman pelindungan mata air berdasarkan yang kami sampaikan, kita sampaikan di Kementerian LHK ya, itu menggunakan metode ini, metode yang zona 1, zona 2, zona 3. Zona 1 itu adalah yang dianut oleh kita, itu adalah zona 1 10 sampai 15 meter ya, zona 1. Ini melindungi tadi zat pencemar dan aktivitas. Kemudian zona 2 itu adalah 200 meter dari zona 1 ya. Berarti ini adalah 210 terhadap mata air. Terus kemudian zona 3 itu adalah pencemaran kimiawi dan radioaktif. Ini zona 3. Groundwater flow-nya adalah ke sana. Ya. Ini adalah daerah hulu di anut. Nah, kemudian ini sudah lihat. Jadi misalnya ini adalah spring setnya, ini zona 1, zona 2, zona 3 ke arah hulu. Jadi selalu ke arah hulu. Ya, ke arah hulu. Itu adalah ini contohnya zona 1 mata air, ini zona 1, zona 2, zona 3 dan seterusnya. Ya, ini pelindungan mata air. Nah, ini yang sudah disampaikan di dalam pedoman pelindungan mata air oleh Kementerian LHK ya. Ini ada beberapa kriteria, yaitu apabila ada batuan vulkanik induk vulkan. Ini implementasinya jenis pohon yang biasa tumbuh pada ketinggian tertentu dan pada batuan vulkanik. Ini jenis tumbuhannya. Maka nanti di dalam implementasinya
pedoman ini akan dipakai di dalam implementasi melindungi mata air itu, melindungi penghijauan, daerah perlindungan itu berdasarkan vegetasi. Di sini ada pola agroforestry pada batuan induk volkanik misalnya. Ini discharge area daerah spring. Ini adalah zona 1, ini adalah zona 2, ini zona 3. Maka nanti saudara kita bisa melihat dengan apa kerapatannya tinggi, kemudian ini beringin, pohon apa dan sebagainya, ini bambu, kedaung, aren, ini yang cocok untuk zona 2. Zona 3 itu seperti ini tumbuhannya. Ini apabila batuannya adalah batuan volkanik, ya. Nah ini seandainya di lahan negara maka harus mengikuti beberapa. Ini di lahan milik pribadi, perorangan. Ya, ini ada ketentuan-ketentuan bagaimana melindungi dengan cara vegetatif sesuai zonanya, sesuai batuannya, dan sesuai dengan tanamannya. Nah ini yang kalau batuannya itu adalah batu gamping atau kapur atau karbonat, maka di sini di lahan milik pribadi itu seperti ini. Zona 1 itu adalah ini tanamannya, zona 2 tanamannya ini, zona 3 jenis tanamannya ini. Ini sesuai dengan yang ada di ketentuan batuan induk kapur ini. Kemudian di sini kalau dia lahan negara maka dia harus mengikuti ini. Zona 1 ini, zona 2 tanamannya ini, zona 3 tanamannya ini. Jadi ini sudah menghubungkan sekali lagi batuan, jenis batuan induknya di daerah ini, di daerah batu, di daerah springnya, kemudian zonanya dan jenis tanaman yang bisa ditanam di daerah itu. Nah, contoh yang lain ini adalah program GTZ Drinking Water Quality Surveillance yang sudah saya laksanakan di tahun 1997 sampai 2003. Ini adalah program perlindungan dan pengawasan sumber-sumber air yang dilaksanakan di Indonesia. Nah, ini sudah pernah saya lakukan ini ya, ini pada tahun sekitar 2000-an, di bawah 2000-an. Ini di daerah Lombok misalnya, kecamatan di mata air Bangket Bayan. Ini sudah kita tentukan, ini adalah zona 1. Ini mata airnya, ini zona 1, ya. Ini zona 2-nya. Ya, zona 2-nya itu yang ini. Ini adalah zona 2. Tentunya mata airnya groundwater flow-nya akan ke sana tentunya. Dan ini adalah daerah upstream. Ya. Dan ini yang saya lakukan di sini adalah basisnya lebih kepada pertimbangan groundwater flow, pertimbangan wadah, pertimbangan hidrogeologi, pertimbangan subsurface. Bukan semata hanya berdasarkan surface, bukan semata berdasarkan permukaan, tetapi berdasarkan kondisi subsurface-nya, geologi, hidrogeologi subsurface-nya. Maka ini pelindungannya. Nah, ini adalah pelindungan 3-nya. Ini tadi sama, ini saya perbesar. Ini adalah zona 1, zona 2 dan zona 3 itu menjorok ke daerah upstream di sini. Kenapa seperti ini? Ini mengikuti kondisi geologi, hidrogeologi di bawah permukaan. Tentunya groundwater flow-nya akan ke sana, ya, ke sana. Nah, ini contoh di mata air Bangket Bayan dan sebagainya. Contoh yang kedua ini adalah Montong Narmada. Saya kira ini tempat yang sangat terkenal. Ini adalah zona 1 mata air. Ini adalah zona 1. Ini adalah zona 2. Nah, bentuknya seperti ini sekali lagi dikontrol oleh kondisi subsurface-nya. Ya, ini adalah
land covernya, pemukiman, kebun dan sebagainya. Ini sangat penting di dalam mengidentifikasi sumber-sumber pencemar. Jadi kenapa harus dipetakan pemukiman, kebun? Karena di sini nanti akan teridentifikasi aktivitas-aktivitas yang memungkinkan terjadinya pencemaran air tanah, khususnya yang patogen tadi. Karena di sini perlindungan zona 2 itu lebih melindungi yang patogen. Nah, ini adalah yang ketiganya. Zona ketiganya itu jauh ke daerah sana. Ini zona 1, zona 2 tadi, zona 3-nya ke sana. Ini lebih kepada pencemaran kimiawi dan radioaktif atau kimiawi yang tidak mudah terdegradasi. Nah, kemudian setelah kita melakukan itu, maka kita membuat sebuah tabel, ya. Ini usulan implementasi program zona permata, ya, di mata air Mandala Bayan tadi. Jadi di sini tinggal saudara lihat zona 1, ini zona 2, ya. Seperti apa zona 1, zona 2. Terus di sini sumber kontaminasi teridentifikasi. Ini yang saya sampaikan tadi. Kita harus mengidentifikasi semua kegiatan kondisi permukaan di zona 1. Apa problemnya? Sumber-sumber pencemarnya, source-nya. Karena ini lebih ke kualitas, semua kualitas. Baik kimia, fisika, kimia, biologi dan sebagainya. Kalau ini adalah yang patogen tadi. Sehingga di sini kita identifikasi hutan, perkebunan, pemukiman dengan sumur gali, lubang sampah. Ini semua kita identifikasi untuk melihat resiko pencemarnya. Resikonya apa di daerah zona 1, zona 2 seperti apa. Baru di sini aktivitas yang dilarang. Untuk menghindari timbulnya pencemar, maka ada beberapa aktivitas yang dilarang, tidak disarankan. Ini juga demikian di zona 2. Nah, kemudian di sini ada program tindak lanjut di dalam rangka perlindungan sumber air baku. Ya, perlindungan sumber air baku. Apa programnya? Misalnya perluasan dan perbaikan fasilitas pagar serta sistem penjagaan. Ini di zona 1. Terus di sini zona 2 sosialisasi dan pengawasan dan seterusnya. Ini adalah programnya. Ya, saya kira itu satu contoh yang sangat menarik dan itu sangat applicable di dalam rangka pelindungan sumber air baku khususnya mata air. Kita paham bahwa mata air adalah salah satu sumber air baku yang sangat umum, sangat penting dan biasa digunakan oleh masyarakat. Itu adalah sebuah kewajiban apabila kita harus melindungi dan melakukan perlindungan terhadap sumber air khususnya mata air. Itu adalah contoh zonasi kawasan perlindungan mata air, ya. Jadi bukan perlindungan infrastruktur tetapi perlindungan kawasan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.